Infrastruktur merupakan modal dasar pembangunan ekonomi Indonesia. Setiap presiden yang memimpin tanah air sudah sepatutnya bertugas untuk membangun infrastruktur yang masif dan tersebar ke seluruh wilayah. Ini nantinya akan membantu Indonesia untuk keluar dari middle income trap dan membantu Indonesia untuk menuju negara maju. Lalu seperti apa perkembangan infrastruktur atau pembangunan infrastruktur dari era ke era kepemimpinan presiden selama ini? Berikut ulasannya untuk Anda. Selama 75 tahun kemerdekaan, pembangunan infrastruktur telah merangkai jalur menuju mimpi para pemimpin menjadikan Indonesia negara yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Infrastruktur juga menjadi warisan dari setiap era kepemimpinan. Pembangunan infrastruktur di era presiden pertama adalah di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Di era pemerintahan sang proklamator, mayoritas pembangunan infrastruktur difokuskan di Jakarta sebagai ibu kota negara. Misalnya saja pembangunan Gelora Bung Karno yang diestimasikan menelan biaya hingga 12,5 juta dolar Amerika Serikat. Tentunya tak hanya itu, di era tersebut juga dibangun beberapa infrastruktur lainnya seperti pembangunan jembatan besar, bendungan, bandara, rumah sakit, dan juga jaringan telekomunikasi. Selanjutnya, estafet kepemimpinan tanah air yang diterima Presiden Soeharto diteruskan dengan gencarnya pembangunan. Anggaran infrastruktur bahkan bisa menyentuh 7% dari PDB. Infrastruktur yang ditinggalkan era 32 tahun Soeharto di pucuk kekuasaan seperti Tol Jagorawi, Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Bandara Ngurah Rai di Denpasar, hingga PLTA Gajah Mungkur di Wonogiri, dan satelit Palapa A1. Tahta presiden selanjutnya didapuk pada B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Megawati yang ketiganya memerintah tak sampai 5 tahun. Di tengah pergantian kekuasaan yang cepat, tak lantas jadi ganjalan pembangunan. Pada era Habibie yang singkat, 17 bulan, diresmikan Jembatan Barelang. Sementara di masa presiden keempat Gus Dur, memulai operasional Bendungan Wonorejo di Tulung Agung dan Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru. Kemudian era Megawati mewariskan infrastruktur jembatan Kahayan di Kalimantan Tengah hingga PLTP Geodipa Unit Dieng. Pembangunan infrastruktur pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak kalah maju, di mana sejak menjabat pada tahun 2009, pemerintah menganggarkan dana untuk infrastruktur selalu mengalami peningkatan, mulai dari 76 triliun rupiah hingga 206 triliun rupiah pada tahun 2014. Nah, di era ini setidaknya ada 230 km jalan tol yang sudah rampung dikerjakan, termasuk pembangunan ataupun infrastruktur lainnya seperti pembangunan bandara dan juga pembangunan terminal serta stasiun. Proyek infrastruktur semakin signifikan di era Joko Widodo yang pertama kali menjabat di tahun 2015 sudah menganggarkan 290 triliun rupiah. Pembangunan di banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T mengalami kemajuan pesat. Pengembangan infrastruktur digital juga kian melesat. Selama periode pertama, Jokowi membangun 3.000 km lebih jalan perbatasan, 1.036 pelabuhan, dan 65 bendungan. Proyek Palapa Ring berupa pembangunan jaringan kabel optik yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia juga dituntaskan. Dana besar infrastruktur mendorong total jalan tol dibangun saat Jokowi memimpin menjadi yang terpanjang. Proyek jor-joran ini sempat mengangkat skor daya saing Indonesia ke level tertinggi sepanjang masa. Tak ayal, karena memang infrastruktur fisik dan digital menjadi dua pilar utama pada penilaian daya saing ini. Tapi ingat, masih banyak pekerjaan rumah pada pembangunan infrastruktur di tanah air agar kontribusinya dalam menggenjot ekonomi Indonesia semakin signifikan. Yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan konektivitas. Kemudian yang kedua adalah menurunkan biaya logistik. Karena sampai sekarang pun Indonesia masih termasuk biaya logistik yang cukup mahal. Masih di kisaran 24% dari GDP. Jadi Pak Jokowi membangun infrastruktur, di sisi yang lain jumlah utang pun meningkat, tetapi biaya logistik penurunannya tidak signifikan, dan yang lebih penting lagi adalah industrialisasi justru menurun. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini akan lebih mengakselerasi kebutuhan akan digital ekonomi ini. Dan kalau saya bilangnya infrastruktur, soft infrastrukturnya ini kan yang berhubungan dengan digital ekonomi, ya sudah adalah modal utama kita juga
Untuk apa? Untuk kita bisa melakukan lompatan atau leapfrog lah. Dan juga untuk jangan sampai kita jatuh ke dalam middle income trap yang tadi disampaikan. Jadi infrastruktur ini tidak hanya secara fisik, tapi yang non fisik itu manusianya, dan juga infrastruktur yang berhubungan dengan digital ekonomi. Membangun infrastruktur, baik infrastruktur fisik maupun infrastruktur digital, sesungguhnya membangun masa depan Indonesia. Karena infrastruktur inilah yang menjadi katalis rally ekonomi Ibu Pertiwi. Dari Jakarta, Tim Liputan, CNBC Indonesia.